agama. Bagaimana asal mulanya? Sejarah agama sudah setua sejarah manusia itu sendiri. Demikianlah kata para arkeolog dan para antropolog dalam berbagai peradaban yang paling primitif pun, yaitu yang belum maju, ditemukan bukti adanya ibadah dalam bentuk tertentu. Malahan, The New Encyclopedia Britannica mengatakan bahwa sejauh yang telah ditemukan oleh para pakar, tidak pernah ada seorang pun, dimanapun dan kapanpun, yang sama sekali tidak religius. Selain sudah ada sejak purbakala, agama juga banyak variasinya. Para pemburu kepala manusia di hutan belantara di Kalimantan, orang Eskimo di kutub utara yang dingin membeku, orang nomad di gurun Sahara, penduduk kota-kota metropolis besar di dunia. Setiap orang dan setiap bangsa di bumi mempunyai Allah atau dewa-dewi dan cara beribadatnya sendiri. Keanekaragaman agama benar-benar mencengangkan. Pertanyaan apa saja mengenai agama-agama dunia perlu dipikirkan. Maka timbullah berbagai pertanyaan. Dari mana munculnya semua agama ini? Karena ada perbedaan maupun kesamaan yang mencolok, apakah agama-agama ini muncul sendiri-sendiri? Atau mungkin berkembang dari satu sumber? Kita bahkan mungkin bertanya, mengapa ada agama? Dan bagaimana asal mulanya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar penting bagi semua orang yang berminat mengetahui kebenaran tentang agama dan kepercayaan agama. Masalah asal-usul. Apa yang kita ketahui tentang para pendiri agama? Jika kita berbicara tentang asal-usul agama, nama-nama seperti Muhammad, Buddha, Konghucu, dan Yesus terlintas dalam benak orang-orang dari berbagai agama. Dalam hampir setiap agama, ada seorang tokoh utama yang diakui sebagai pendiri iman yang benar. Beberapa di antaranya adalah reformis yang menentang penyembahan berhala, yang lainnya filsuf moral, yang lain lagi pahlawan rakyat yang tidak mementingkan diri. Banyak dari mereka meninggalkan tulisan atau kata-kata mutiara yang menjadi dasar suatu agama baru. Lambat laun, apa yang mereka katakan dan lakukan dikembangkan, dibumbui, dan diberi kesan mistis. Beberapa dari para pemimpin ini bahkan didewakan. Bagaimana banyak agama terbentuk? Walaupun pribadi-pribadi ini dianggap sebagai pendiri agama-agama besar yang kita kenal, perlu diperhatikan bahwa mereka tidak benar-benar menciptakan agama. Dalam kebanyakan kasus, ajaran mereka berkembang dari gagasan-gagasan keagamaan yang sudah ada. Meskipun sebagian besar pendiri mengaku bahwa sumber ajaran mereka terilham, atau mereka mengganti dan memodifikasi sistem keagamaan yang sudah ada, yang dalam segi tertentu bisa jadi tidak memuaskan. Sebagai contoh, menurut sejarah yang dapat dikatakan akurat, Buddha dulunya adalah seorang pangeran yang terkejut melihat penderitaan dan keadaan yang memilukan di sekelilingnya dalam masyarakat yang didominasi oleh Hinduisme. Buddhisme adalah hasil pencariannya akan jalan keluar dari problem-problem kehidupan yang menyedihkan. Demikian pula, Muhammad sangat resah melihat penyembahan berhala dan perbuatan amoral dalam ibadat di sekelilingnya. Ia belakangan mengaku menerima wahyu istimewa dari Allah, yang kemudian disusun menjadi Quran, serta menjadi dasar suatu gerakan agama baru, Islam. Protestanisme muncul dari Katolikisme sebagai hasil reformasi yang dimulai pada awal abad ke-16 ketika Martin Luther memprotes penjualan surat pengampunan dosa oleh gereja Katolik pada masa itu. Apa yang masih perlu dijawab sehubungan dengan agama? Jadi, sehubungan dengan agama-agama yang ada sekarang, tersedia cukup banyak informasi mengenai asal-usul dan perkembangannya, para pendirinya, tulisan-tulisan sucinya, dan sebagainya. Tetapi, bagaimana dengan agama-agama yang ada sebelum itu dan bahkan yang lebih awal lagi? Jika kita mundur cukup jauh dalam sejarah, cepat atau lambat kita akan dihadapkan pada pertanyaan, bagaimana asal mulanya agama? Jelaslah, untuk mendapatkan jawabannya, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor di luar agama-agama itu sendiri. Banyak teori. Selama berabad-abad, bagaimana sikap orang terhadap agama? Penelitian mengenai asal-usul dan perkembangan agama merupakan bidang yang relatif baru. Selama berabad-abad, orang sedikit banyak telah menganut agama yang diwarisi sejak lahir dan yang diperoleh dari lingkungan mereka.
Kebanyakan orang puas dengan penjelasan yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, merasa bahwa agama merekalah yang benar. Mereka hampir tidak pernah mempunyai alasan untuk bertanya-tanya atau untuk merasa perlu menyelidiki bagaimana, kapan, atau mengapa sesuatu ada. Bahkan, selama berabad-abad, karena terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi, tidak banyak orang yang tahu bahwa ada berbagai sistem keagamaan lain. Sejak abad ke-19, upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa ada agama? Namun, pada abad ke-19, keadaan mulai berubah, teori evolusi cepat menyebar di kalangan cendekiawan. Hal itu, sejalan dengan munculnya penelitian ilmiah, menyebabkan banyak orang mempertanyakan sistem-sistem yang sudah ada, termasuk agama, menyadari terbatasnya petunjuk yang mereka dapatkan dari agama yang ada. Beberapa pakar beralih ke peninggalan-peninggalan peradaban masa awal atau ke ujung-ujung dunia. Tempat orang-orang masih hidup dalam masyarakat primitif, mereka mencoba menerapkan metode-metode psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya dengan harapan mendapatkan petunjuk tentang bagaimana dan mengapa ada agama. Apa hasil berbagai penelitian mengenai asal-usul agama? Apa hasilnya? Tiba-tiba muncul banyak teori, tampaknya sebanyak jumlah penelitinya yang saling bertentangan dan saling berupaya mengalahkan dalam hal kehebatan dan keaslian. Ada yang sampai pada kesimpulan yang berbobot, tetapi ada juga yang hasil penelitiannya dilupakan. Mendapatkan pandangan sekilas mengenai hasil-hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan sekaligus membuka mata kita. Dengan demikian, kita dapat dibantu untuk lebih mengerti perilaku religius orang-orang yang kita jumpai. Sebuah teori yang umumnya disebut teori animisme dikemukakan oleh seorang antropolog asal Inggris, Edward Taylor tahun 1832 sampai tahun 1917. Ia mengemukakan bahwa pengalaman seperti mimpi, penglihatan, halusinasi, ditambah dengan fakta bahwa mayat tidak bernyawa lagi menyebabkan orang-orang primitif menyimpulkan bahwa tubuh dihuni oleh suatu jiwa latin, anima. Menurut teori ini, karena orang sering bermimpi tentang orang-orang tercinta yang sudah meninggal, mereka menyimpulkan bahwa jiwa tetap hidup setelah kematian, bahwa jiwa meninggalkan tubuh dan mendiami pohon, batu karang, sungai, dan sebagainya. Akhirnya, orang mati dan benda-benda yang konon dihuni oleh jiwa disembah sebagai dewa-dewi. Maka, kata Taylor, lahirlah agama. Jelaskan teori animatisme. Seorang antropolog lain asal Inggris mengajukan perbaikan atas teori animisme yang ia sebut teori animatisme. Setelah meneliti berbagai kepercayaan orang Melanesia di Kepulauan Pasifik, serta penduduk asli Afrika dan Amerika, disimpulkan bahwa orang-orang primitif tidak menganggap jiwa itu suatu pribadi, tetapi bahwa ada suatu kekuatan abstrak atau tenaga gaib yang menghidupkan segala sesuatu. Kepercayaan itu membangkitkan perasaan hormat dan takut dalam diri manusia, yang menjadi dasar untuk agama primitif mereka. Agama pada dasarnya merupakan tanggapan emosional manusia terhadap apa yang tidak diketahui. Pernyataannya yang terkenal ialah bahwa agama sebenarnya bukan hasil pemikiran, melainkan luapan batin. Dalam pasal-pasal berikut dari buku ini, kita akan membahas dengan lebih terperinci bagaimana agama-agama tertentu bermula dan berkembang. Maka, Anda akan dengan jelas melihat perbedaan setiap agama dan juga kesamaannya. Anda juga dapat melihat kecocokan setiap agama dengan urutan waktu dalam sejarah manusia dan sejarah agama. Keterkaitan setiap kitab suci atau tulisan suci, pengaruh gagasan agama lain atas pendiri atau pemimpinnya, dan pengaruh setiap agama terhadap tingkah laku dan sejarah manusia, dengan meneliti pencarian manusia yang panjang akan Allah sambil mengingat pokok-pokok ini. Anda akan melihat dengan lebih jelas kebenaran mengenai agama dan ajaran-ajaran agama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ya, agar teman-teman kita tahu berita yang bermanfaat dari kanal Kabar Semesta.